dari mahasiswi UIN Bandung, Prodi Bimbingan Bahasa Islam. Di sini aku mau ngajak ngobrol santai teman-teman semua yang ada di sini tentang saling mendengar. Jadi saling mendengar itu kedengarannya sih hal yang sederhana ya, tapi sebenarnya ini tuh penting banget untuk kesehatan emosi kita. Boleh next slide? Nah, Next slide. ya. Nah, kenapa sih emosi itu perlu kita perhatikan gitu loh? Karena emosi itu adalah perasaan alami manusia dan menjadi bagian hidup dari manusia. Kita kan sebagai manusia tuh pasti pernah ngerasain yang namanya sedih, marah, kecewa, bahagia, senang, happy gitu kan. Nah itu tuh hal yang wajar dilakukan dan itu manusiawi gitu loh. Cuman yang jadi masalah di sini tuh kadang bukan di emosinya, tapi di yang kita sering pendam emosinya itu loh. Kayak contohnya nih, kita tuh lagi ngerasain burnout atau kita lagi ngerasa kayak lagi ada yang dipikirin nih, tapi sama kita tuh selalu dipendam tanpa harus diceritain ke orang lain. Nah yang jadi bahaya itu tuh cara memendam kita emosinya. Jadi cara mengelola kita emosi supaya tidak menjadi hal yang negatif. Karena emosi yang bisa dipendam itu nanti bisa jadi beban dan akan menjadi masalah yang baru ketika kita mengeluarkan emosi yang lainnya. Karena kan emosi yang dipendam itu jadi kayak bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Boleh? Nah, terus ada nih salah satu cara supaya kita tuh bisa mengelola emosi dengan baik, yaitu dengan cara kita menjadi pendengar yang baik. Mendengar itu bukan cuma soal kita diam atau cuma kita ngedengerin atau soal masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh. Tapi mendengar itu kita hadir dan ada untuk orang yang mau cerita ke kita. Jadi saat kita mau mendengarkan orang lain tanpa kita menyalahkan, menyudutkan atau menghakimi, itu kita sudah berjasa untuk orang lain gitu loh. Karena kadang seseorang tuh ketika kita cerita itu bukan solusi yang dibutuhkan, tapi ditemani dan didengarkan gitu loh. Jadi dengan kita saling mendengar tuh kita bisa menguatkan satu sama lain secara emosional. Boleh? Ya. Selanjutnya ada sikap pendengar. Nah, kalau misalnya kita jadi pendengar tuh ada beberapa sikap yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, jangan menghakimi. Kedua, kita tidak menyalahkan. Dan yang ketiga itu kita memberi ruang untuk orang lain bercerita ke kita. Jadi dengan kita cukup mendengarkan, memahami, kita nggak ngejudge orang yang mau cerita ke kita, itu kita sudah bisa disebut menjadi pendengar yang baik gitu. Lalu selanjutnya di next slide ya, ada langkah sederhana mengelola emosi. Nah, langkah sederhana mengelola emosi itu ada 3. Yang pertama, menyadari emosi apa yang sedang dirasakan. Misalnya nih, kalian tuh lagi sedih atau lagi marah deh. Nah, sebelum kalian meluapkan emosi kalian tuh harus tahu dulu emosi apa yang sedang kalian alami. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu emosi apa yang sedang kalian alami, yang sedang kalian rasakan, baru di step selanjutnya kalian bisa menenangkan diri dengan menarik nafas. Kayak contohnya, tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Biasanya sih aku lakuin itu 3-5 kali ya, dan itu worth it. Lalu yang terakhir, itu kita bisa berbagi atau bercerita dengan orang lain, tapi orang lain di sini tuh orang yang bisa dipercaya ya, kayak mungkin ke teman sebaya atau mungkin ke pengurus panti gitu. Jadi yang paling penting dari mengelola emosi itu dengan cara kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa cerita dan kita bisa berbagi cerita dengan orang lain gitu loh, tapi dengan orang yang bisa dipercaya ya. Lalu yang terakhir itu ada setelah. Nah, melalui saling mendengar, kita itu bisa saling menguatkan secara emosional. Nah, konseling sebaya kayak gini tuh bisa membantu kita merasa nggak sendirian dalam menghadapi masalah.
Jadi kita tuh harus selalu peduli dengan apa yang di sekitar kita, dan kita juga harus selalu memperhatikan orang-orang yang kalau misalnya oh dia lagi butuh cerita nih, berarti kita harus jadi garda terdepan buat dia gitu. Oke, yang terakhir mungkin penutup ya. Sekian dari aku. Makasih udah mau mendengarkan. Semoga materi apa yang aku sampaikan ini bisa kalian sampaikan, dan semoga kita juga dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.